Perkenalkan, saya Pak Trisno, umur 67 tahun. Saya jualan bakso tahun 2006 di depan JNM. Perkenalkan, nama saya Azam. Untuk sekarang saya umurnya 23 tahun. Bekerja di toko oleh-oleh. Tapi kalau misalnya sore kayak gini, saya membantu orang tua dengan menjual bakso keliling seputar Wiro Brajan. Nama saya Pak Parno, saya jualan bakso dari tahun 90-an kurang lebih, selama sekitar 33 tahun. Saya tinggal di sekitar UGM aja. Nama saya Pak Bagas, umur 44 tahun, jualan bakso sejak tahun 2001 sampai sekarang, beralamat di Kerapyak Wetan, Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Ya pernah Mbak, itu kan udah berapa tahun yang lalu malah itu isu itu tuh. Tapi alhamdulillah jualan saya di sini tidak ada masalah kalau perasaan itu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang sampai di sini mungkin karena bakso saya tidak ada campuran yang macam-macam. Kalau daging tikus enggak Mas, belum dengar. Tapi kalau daging babi itu sudah pernah. Tapi orangnya sekarang sudah meninggal. Tahun kurang lebih ya 72. Ada yang cerita kalau tempat si A, si B ada yang pernah pakai daging yang tidak halal, dan itu saya percaya masih ada yang pakai daging B2 kalau disingkat. Saya juga pernah mendengar rumor ada pedagang bakso lainnya yang menggunakan bahan tikus di daerah selatan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya menggunakan bakso berbahan dasar ayam dan sapi. Ya saya turut saja, dilihat dulu aja tahun barang itu enggak saya tutupin. Mau lihat barangnya juga boleh, ini loh Mbak barang saya. Dan saya tahu persis pembelian daging itu, saya tahu persis. Yang jual dalam daging segar yang saya tahu persis. Dan udah langganan itu sudah bertahun-tahun. Di keranggan itu udah lama sekali. Saya jualan kan udah hampir 20 tahun lebih. Jadi saya pengalaman daging mana daging yang benar, mana daging yang tidak. Cara pendekatan ya kita ngobrol sama pembeli, kita meyakinkan, kalau nggak percaya kita bawa ke pedagang yang jual daging sapi. Saya usaha baru bikin sertifikat halal. Banyak yang tahu nek Pak Tris itu belinya sapi itu di Segar Patok itu, dan ayamnya di tempat Pak Darno. Di samping itu jualnya kan tetap depannya Pak Amriyaya. Jadi kalau Pak Amriyaya kan Islamnya kan 100% Mas. Jadi orang jual itu kalau depannya Pak Amri kalau enggak bener-bener halal itu wah mesti ditendang, enggak boleh itu. Kalau untuk saya sendiri ini sih Mas, saya berkeliling di sekitaran Wiro Brajan ini, dan alhamdulillah saya sudah diberikan kepercayaan dari para customer bahwa saya menggunakan daging yang halal dan aman. Saya Adila, Ata, Nabila Lutfika, Alisa Mirari, Enggita, Afwan. Sering mengkonsumsi bakso nggak? Jujur sering ya, karena bakso tuh kayak makanan yang ringan gitu. Terhitung sering dalam seminggu itu buat mengkonsumsi bakso. Kalau aku sendiri sih lumayan sering ya, seminggu tuh bisa sampai 4 kali lah. Lumayan sering untuk makan bakso karena juga makanan favorit. Lumayan sering sih untuk mengkonsumsi bakso. Cukup sering, seberapa sering mungkin kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kriteria pemilihan warung bakso itu apa? Pertama ya harus bersih, terus juga review dari orang-orang itu juga baik. Dari harganya, ramai apa enggaknya. Kalau harganya terjangkau dengan porsi yang pas, jadi itu juga salah satu masuk kriteria. Biasa ke tempat langganan yang udah sering dibeli kayak gitu. Yang ada tulisannya jelas kalau sapi, dan memastikan bahwa ada beberapa muslim yang makan di situ. Kriterianya biasanya yang terkenal enak,
Terus karena kebetulan saya muslim, jadi cari yang halal. Udah pasti daging sapi ya. Pernah dengar nggak ada bakso yang dicampur misalnya daging tikus atau apa gitu ya? Pernah. Pernah dengar. Itu apa pendapatnya? Ada ketakutan nggak? Itu mempengaruhi pemilihan tempat makan bakso atau? Cukup bikin khawatir ya. Jadi kayak emang ada kekhawatiran tersendiri. Oleh karena itu yang menggiring saya juga kalau beli bakso itu lebih ke yang langganan gitu. Pastinya mempengaruhi karena kan harus menjaga kehalalan untuk makanan juga. Jadi untuk isu-isu kayak gitu lebih baik memilih tempat bakso yang memang sudah punya kredibilitas untuk halal dan juga memastikan bahwa daging yang dipakai daging sapi atau daging yang tetap halal. Emang khawatir sih jadinya kayak sering was-was gitu kalau beli, makanya kalau mau beli bakso atau tuh suka merhatiin ini tuh bersih apa enggak, terus juga kalau teksturnya tuh pas pertama kali makan tuh gimana gitu. Ntar kalau oke, langgangan gitu. Sempat, karena kebetulan saya pernah nih langganan bakso gitu kan, dan ternyata dia penjualnya ditangkap polisi nih. Jadi karena ada campuran daging tikusnya gitu kan, jadi kayak khawatir kayak oh ternyata tuh daging tikus sama daging sapi tuh rasanya nggak jauh beda gitu. Kayak jadi khawatir gimana cara bedainnya, apakah yang ada campuran daging tikus sama atau yang murni daging sapi atau daging ayam gitu. Sebenarnya cukup prihatin ya, karena kan kehalalan juga penting. Nah, tapi ternyata banyak oknum yang ternyata mencampurnya dengan daging-daging yang tidak seharusnya dicampur. Iya, kalau ditanya takut apa enggak, ya takut. Ya secara saya sendiri muslim gitu, jadi kayak makanan itu gimana itu strict gitu gimana. Jadi semenjak tahu ada yang namanya digabung-gabung sama daging tikus atau apa, saya jadi kayak mencari tahu ciri-cirinya tuh kalau daging dicampur daging itu gimana sih, kayak dia lebih amis dan dia lebih mudah hancur dan sebagainya gitu. Jadi saat ini Indonesia mempunyai Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 terkait dengan jaminan produk halal. Di pasal 4 dinyatakan bahwa semua produk yang masuk dan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka itu wajib bersertifikat halal. Yang termasuk produk di sini bisa makanan, minuman, produk obat, kosmetik, dan juga barang gunaan. Ketika suatu produk itu dia diduga mengandung komponen non halal, misalkan seorang pengusaha ingin mensertifikasikan halal untuk produk baksonya, maka di sini ada kemungkinan bahwa daging yang digunakan itu bisa berasal dari daging non halal, misalkan daging babi, daging celeng, daging anjing, ataupun daging tikus. Karenanya metode uji atau suatu uji laboratorium dalam kasus produk yang diduga mengandung komponen suatu non halal adalah suatu keniscayaan. Nah, salah satu metode standar atau metode pilihan untuk analisis produk-produk makanan berbasis daging adalah metode berbasis DNA. Salah satunya adalah dengan PCR. PCR itu singkatan dari polymerase chain reaction atau reaksi berantai dengan melibatkan enzim polimerase. Jadi metode PCR itu adalah suatu metode standard, method of choice untuk analisis DNA. Seperti kalau kita mau menganalisis apakah suatu bakso itu dia itu mengandung daging babi atau tidak, maka kita bisa menganalisis keberadaan DNA dari spesies daging yang ada di produk bakso tersebut. Mengapa PCR itu bisa digunakan untuk analisis adanya daging babi, misalkan ya dalam bakso, karena kita ketahui bahwa daging babi itu ada DNA-nya dan DNA ini bisa dianalisis dengan menggunakan PCR. Tahap-tahapannya seperti apa? Jadi pertama kita harus mendesain suatu primer ya. Primer ini adalah suatu oligonukleotida yang dengan sekuen basa tertentu yang nanti dia akan dia akan mengamplifikasi DNA target. Jadi secara umum kita pertama harus mendesain suatu primer yang spesifik kepada spesies yang ingin kita target. Ketika kita mau menganalisis daging babi, maka kita harus mendesain suatu primer yang itu spesifik untuk DNA babi. Secara umum ada
ada 3 tahapan ketika kita melakukan reaksi PCR. Yang pertama adalah denaturasi, yakni DNA yang semula dia itu double stranded, untai ganda, maka ketika dia didenaturasi maka dia akan menjadi single stranded. Jadi setelah tahap pertama adalah tahap denaturasi, maka tahap kedua adalah annealing. Tahap annealing ini adalah tahap penempelan dari suatu primer ke DNA target. Nah, ketika DNA target ini sudah ketempelan oleh primer yang secara spesifik dia mengamplifikasi DNA target, maka tahap selanjutnya adalah apa yang disebut dengan elongasi, atau beberapa orang menyebut juga amplifikasi. Dan disinilah ada peran enzim namanya polimerase, sehingga teknik ini disebut dengan polymerase chain reaction. Sehingga ketika amplifikasi yang semula dia itu single stranded, kemudian dia itu ditempeli oleh primer menjadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, sehingga mungkin sampai siklus ke 30, 35, maka itu banyaknya amplifikasi mungkin sudah sampai jutaan kali. Nah, disinilah efektivitas dari real time PCR untuk menganalisis, atau PCR apapun ya, untuk menganalisis adanya DNA dari spesies daging tertentu. Oke, jadi kelompok kami ya, terutama di kelompok kita punya kelompok penelitian namanya adalah Halal Research Group yang sekarang menjadi pusat penelitian halal di UGM. Beberapa penelitian-penelitian kami yang sudah dipublikasikan di beberapa jurnal internasional itu ada yang metode PCR untuk analisis daging babi, daging celeng, daging tikus, ada tikus hitam, tikus putih, kemudian daging anjing, dan juga daging kera. Semuanya sudah kita teliti dan itu sudah kita publikasikan. Jadi baru-baru ini kami di Pusat Penelitian Halal di Universitas Gadjah Mada telah melakukan sampling ya bakso-bakso yang ada di sekitar Universitas Gadjah Mada ini. Dari 22 sampel terbukti bahwa itu bebas dari unsur daging babi. Dengan kata lain, memang itu bakso yang beredar ini bakso yang berasal dari daging yang halal. Sehingga bagi para pembeli, bagi konsumen, tentunya tidak usah khawatir dengan hal ini, tetapi kita harus tetap waspada. Kalau mau aman ya, terutama bagi para konsumen, maka pastikan bakso yang dijual atau bakso yang dijajakan oleh pedagang dimanapun itu memang betul-betul sudah memperoleh sertifikat halal ya dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kalau tidak mau khawatir, tidak mau ragu-ragu, maka konsumsilah produk-produk termasuk bakso misalkan yang itu memang memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Kalau menurut saya itu adalah istilahnya kalau orang jualan bunuh diri, Mbak. Karena apa? Lama-kelamaan malah dia kan tidak laku gitu hasilnya. Dia itu mungkin laku cuma sesaat, cuma hasil sesaat, tapi kan lama dia tahu malah mati, tidak akan jualan lagi. Itu misalnya kan mati sendiri, tidak akan jualan. Kalau saya karena ya untuk penghidupan saya pertahankan sebaik mungkin. Kalau menurut saya BPOM harus turun tangan untuk karena di sekitar kita atau masyarakat kita kebanyakan orang Muslim dan perlu harus tahu itu halal dan tidaknya. Pendapat saya pribadi kepada mereka yang jualan bakso masih menggunakan daging non halal, saya berharap mereka ini ya Mas ya, menggunakan daging yang halal. Soalnya kalau misalnya mereka menggunakan daging yang non halal, yang pertama yang dirugikan adalah customernya, dan yang kedua yang dirugikan adalah pedagang bakso lainnya. Sebetulnya kan hak masing-masing ya penjual. Gandeng istilah lagi ada nama bakso itu kalau bisa ya mengingatkan supaya bikin bakso yang halal, itu aja.